Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 235. Pokok bahasan masih mengenai Laisa. Ya, pada edisi ini kita hendak menyangkal kalimat ismiyah yang mubtadanya kata ganti. Ya, kita hendak menyangkal kalimat ismiyah yang mubtadanya kata ganti. Sebelumnya kita menyangkal jumlah ismiyah yang mubtadanya bukan kata ganti. Nah, kalau mubtadanya bukan kata ganti, maka kita gunakan laisa apabila kata ganti yang berperan sebagai mubtada itu mubtadanya yang bukan kata ganti itu laki-laki. Kemudian kita gunakan laisat apabila mubtadanya perempuan. Jadi hanya ada dua kemungkinan laisa yang digunakan. Yang pertama laisa apabila mubtadanya laki-laki, yang kedua laisat apabila mubtadanya perempuan. Kemudian pada edisi ini kita hendak menyangkal kalimat ismiyah yang mubtadanya kata ganti. Jadi kata ganti itu banyak ya, bisa huwa, bisa huma, bisa hum, bisa antunna, bisa ana, bisa nahnu. Kalau demikian halnya, maka laisa yang digunakan adalah laisa yang sesuai dengan kata ganti itu. Kalau kata gantinya huwa, gunakan laisa. Kalau kata gantinya huma, gunakan laisa. Kalau kata ganti yang berperan sebagai mubtada itu hum, gunakan laisu, dan seterusnya. Nah, dengan demikian kita harus hafal tasrif laisa. Tasrif laisa. Nah, jadi coba kita ulangi lagi poin 1. Kalimat ismiyah yang mubtadanya kata ganti disangkal dengan laisa yang sesuai dengan mubtada atau subjek, ya. Jadi kita harus hafal ini 14 laisa, ya. Contoh kalimat nomor 2, subjeknya saya, maka kita gunakan laisa untuk saya, yaitu lastu. Mereka laki-laki kita gunakan laisa untuk mereka laki-laki. Mereka laki-laki hum, laisu. Ya, ini nomor 3, kalian istri-istri di penentang itu, kalian perempuan antunna. Jadi kita gunakan laisa untuk antunna, yaitu lastunna, dan sebagainya. Kemudian khabar itu harus dinasabkan, ya. Khabar itu harus dinasabkan. Kemudian di sini khabarnya itu tidak selalu merupakan kata tunggal seperti nomor 6, ya. Kami kuat. Jadi khabarnya itu kuat, kata sifat. Pada dasarnya biasanya khabar itu merupakan prasa kata benda. Seperti ini. Guru bahasa Arab, ini khabar. Dia terdiri dari 3 kata yang merupakan rangkaian prasa. Kata yang pertama guru, kata benda 1, kata benda 2, bahasa itu kata benda 2, kemudian Arab itu kata sifat. Kemudian nomor 2, mereka seniman-seniman asing. Khabarnya itu merupakan prasa yang terdiri dari kata benda jamak, seniman-seniman, dan kata sifat asing yang menjelaskan mubtada. Jadi kita harus ingat kembali syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh prasa kata benda wasfiyun, ya. Wasfiyun itu kombinasi kata benda kata sifat seperti ini. Kemudian prasa idhafiyun itu kombinasi kata benda ini, istri-istri kata benda, pendatang juga kata benda, ya. Seperti ini guru-guru sekolah ini, guru-guru itu kata benda, sekolah itu kata benda juga, ya. Mari kita kerjakan soal nomor 1. Saya guru bahasa Arab. Ya, mubtadanya saya, ana.
ana, kemudian khabarnya, ini khabarnya itu kombinasi kata benda guru, kemudian kata benda bahasa, kemudian kata sifat Arab, ya, ini kata sifat. Ya, guru sebagai kata benda itu apa? Mudarris, tunggal ya, mudarris, ya. Coba kita kosongkan harakat huruf akhir mudarris. Kemudian bahasa itu lughah. Bahasa itu lughah. Tidak kita beri alif lam, mengapa? Oleh karena guru bahasa Arab itu mengandung makna seorang guru bahasa Arab. Jadi saya seorang guru bahasa Arab. Jadi seorangnya itu kita sematkan di kata benda dua, ya, kata benda lughah itu. Kemudian kata sifatnya Arab. Arab itu menjelaskan apa? Menjelaskan lughah. Lughah itu perempuan. Oleh karena Arabnya juga perempuan. Arabiyah. Ya, kan begitu kan? Kemudian ini mubtada, ini khabar. Khabarnya itu ini, kata benda satu ini, mudarrisu. Ingat khabar itu marfu, ya. Mudarrisu. Kemudian seorang tadi kita sematkan di kata benda dua, seorang itu tanwin, ya. Jadi luwatin. Luwatin dia bertanwin, kemudian dia kasrah, oleh karena dia merupakan kata benda dua. Ya, ini kata benda satu. Jadi saya seorang guru bahasa, ana mudarrisu lughah. Kemudian bahasa apa? Bahasa Arab. Arab itu menjelaskan lughah. Jadi Arab itu harus selaras dengan lughah. Jadi lughah itu majrur, ini pun harus majrur. Arabiyatin. Jadi kalimatnya ana mudarrisu lughatin arabiyatin. Saya seorang guru bahasa Arab. Kemudian kita sangkal ini positif ya, kita sangkal saya bukan guru bahasa Arab. Kalimat ismiyah itu disangkal dengan laisa. Ini kalimat ismiyah yang mubtadanya kata ganti. Kalau mubtadanya kata ganti, kita harus carikan laisa yang sesuai dengan kata ganti itu. Dalam hal ini ana. Laisa yang sesuai dengan ana itu lastu. Ya, jadi ana kan gitu kan? Ana lastu. Ana lastu. Setelah lastu baru khabarnya. Jadi khabar lastu ya. Khabar lastu. Khabarnya itu guru bahasa Arab ini. Mudarrisu lughatil Arabiyah. Jadi khabar lastu, oleh karena dia berperan sebagai khabar lastu, dia harus mansub. Bagaimana menasabkan mudarrisu lughatil Arabiyatin? Yang dinasabkan itu kata benda satunya. Mudarrisa. Ya, dia sudah mansub. Kemudian lughatin ini tetap majrur oleh karena kata benda dua. Lughatin Arabiyatin. Tidak berubah, oleh karena ini tidak berubah. Arabiyatin. Jadi kalimat negatifnya menjadi ana lastu mudarrisa lughatin Arabiyatin, ya. Jadi ini ismu lastu dia harus marfu dengan dhammah. Kemudian mudarrisa ini khabar lastu. Khabar lastu itu harus mansub. Dia mansub dengan fathah. Jadi ana lastu mudarrisa lughatin arabiyatin. Saya bukan guru bahasa Arab.
Oke, nomor dua, mereka laki-laki seniman-seniman asing. Jadi mereka laki-laki itu hum. Ini kalian positif ya. Hum. Seniman, saya buat di sini ya, nomor dua. Seniman itu fannan. Fannanun. Jamaknya fannanuna. Jadi bentuk jamaknya ini fannanuna. Jamak mudzakkar salim. Fannanuna. Jamak mudzakkar salim ya. Fannanun, ini fannanun, jamaknya fannanun. Seniman-seniman. Kemudian asing, ini kata sifat ya. Ini kata sifat. Asing itu ajnabiyun. 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 Itu kata sifat ya. Jamaknya ajanibu. Jamaknya itu ajanibu. Ajanibu. Ajanibu, perhatikan itu. Ajanibu dia tidak bertanwin, ya. Fa'alilu, ajanibu, jamak dari ajnabiyun. Hum, ya, seniman-seniman ini sebagai mubtada. Ini seniman-seniman ini khabar. Khabar itu marfu. Jadi kita gunakan seniman bentuk marfu. Fannanuna. Fannanuna. Marfu dengan waw ya. Fannanuna asing nih ajanibu. 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 Jadi ini khabar. Khabar itu harus marfu. Marfu dalam hal ini marfu dengan waw. Oleh karena yang berperan sebagai khabar itu jamak mudzakkar salim. Kemudian kata sifatnya harus selaras dengan ini, dengan khabar. Jadi kalau ini marfu, ini pun marfu. Ya, ajanib itu marfu dengan dhammah. Jadi kalimatnya menjadi hum fannanuna ajanibu. Mereka seniman-seniman asing. Kalau soalnya kita ubah, saya seniman asing, jadi ana. Nah, ini bentuk tunggal. Fannanun, nih, ana fannanun. Kemudian ini ajnabiyun. Ana fannanun ajnabiyun. Ya, saya seorang seniman asing. Tapi kalau mereka seniman-seniman asing, hum fannanuna ajanibu. Kalau kita ubah lagi mubtadanya menjadi kita seniman-seniman asing. Nahnu fannanuna ajanibu. Ya. Nahnu fannanuna ajanibu. Kalau kita ubah subjeknya menjadi dia laki-laki, dia perempuan. Dia perempuan hiya. Hiya ini menjadi perempuan tunggal. Hiya fannanatun. Ini fannanun, bentuk perempuannya fannanatun. Jadi hiya fannanatun ajnabiyatun. Ini harus selaras dengan ini kata bendanya. Jadi hiya fannanatun ajnabiyatun. Ya. Kalau mereka perempuan, mereka laki-laki, hum fannanuna ajanibu. Sekarang kita sangkal, mereka bukan seniman-seniman asing. Jadi hum, setelah hum kita harus cari alat untuk atau kata tugas untuk menyangkal itu. Apa itu kata tugas untuk menyangkal jumlah ismiyah? Itu laisa. Laisa. Laisa, untuk itu kita lihat ininya, subjeknya, mereka laki-laki. Jadi laisa untuk mereka laki-laki, untuk hum laisu. Jadi hum laisu. Hum laisu, gitu kan? Hum laisu. Laisu. Ini waw ini ismu laisu. Ismu laisu.
Tinggal kita lengkapi dengan khabar laisu. Khabar laisunya mana? Khabar laisunya ini fannanuna ajanib, kita nasabkan. Ya. Oleh karena khabar laisu itu harus mansub. Bentuk nasab dari fannanuna itu apa? Fannanina. Kan gitu kan? Fannanina. Jamak mudzakkar salim itu marfu dengan waw, kemudian mansub atau majrur dengan ya. Fannanina gitu kan? Ya, jadi laisu fannanina asing. Asalnya asing itu ajanib. Ajanib itu kita nasabkan oleh karena fannanina itu mansub. Dia harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Jadi ajaniba. Ajaniba. Dia mansub dengan fathah. Oleh karena dia merupakan jamak taksir. Jamak taksir itu mansub dengan fathah. Sedangkan seniman-seniman itu mansub dengan ya. Oleh karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Jadi hum laisu fannanina ajanibah. Jadi fannanina itu khabar laisu. Khabar laisu. Ya kan? Kita lanjutkan, kalian istri-istri pendatang itu. Kalian ini pastilah perempuan ya. Oleh karena kalian itu istri-istri. Jadi kalian perempuan. Jadi kalian perempuan itu apa? Antunna. Ini antunna. Jadi ini merupakan mubtada. Ini antunna. Antunna ini mubtada. Ya, mubtada. Ya, antunna itu apa? Istri-istri. Istri-istri itu jamak ya. Istri-istri jamak. Ini nomor 3. Istri itu zaujatun. Istri itu zaujatun. Ya, jamaknya itu jamak muannats salim, zaujatun. Zaujatun. Nah, ini istri-istri. Istri-istri. Jadi antunna istri-istri pendatang itu. Ini merupakan prasa dengan kombinasi istri-istri. Ini kata benda 1, pendatang itu kata benda 2. Nah, istri-istri itu jelas jamak ya. Zaujat. Kita kosongkan harokatnya dulu ya. Kemudian pendatang itu. Jadi pendatang itu bisa jamak, bisa tunggal. Jadi pendatang itu bisa jamak, bisa tunggal. Jadi kalau tunggal, pendatangnya 1, kemudian dia punya istri banyak ya. Punya istri banyak. Jadi istri-istrinya itu kita namakan istri-istri. Kalau pendatangnya itu jamak, pendatang-pendatang, ya istrinya juga jamak ya. Kita anggap pendatang itu jamak. Kita anggap pendatang itu jamak ya. Pendatang itu muhajir. Muhajirun. Bentuk jamak dari muhajirun itu jamak mudzakkar salim. Muhajirun. Muhajiruna. Ya. Jadi mereka itu istri-istri pendatang-pendatang itu. Jadi ini kata benda 1 tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Oleh karena dia berperan sebagai khabar, maka dia harus mansub. Makanya ini zaujatu. Zaujatu. Pendatangnya itu jamak. Kita anggap jamak ya. Jadi jamak muhajirun. Ya, jamak muhajirun berperan sebagai kata benda 2 harus majrur. Ya, majrur dari muhajirun, muhajirin. Antunna zaujatul muhajirina.
Begitu ya. Antunna zaujatul muhajirin. Kalian istri-istri pendatang-pendatang itu. Ini saya beri tanda 2 saja ya, pendatang-pendatang itu. Kemudian kalau kita sangkal, kalimat negatifnya menjadi kalian bukan istri-istri pendatang-pendatang itu. Jadi kalian itu antunna bukan itu laisa. Bukan itu laisa. Bukan itu laisa. Laisa yang digunakan adalah laisa yang bersesuaian dengan kalian, ya kan? Laisa yang bersesuaian dengan kalian. Ini laisa yang bersesuaian dengan kalian itu antunna, lastunna. Antunna lastunna antunna lastunna. Kemudian khabar lastunnanya istri-istri pendatang itu. Istri-istri pendatang itu mansub ya. Jadi bentuk mansub dari zaujatu itu zaujati. Zaujati ingat jamak muannas salim itu dinasabkan dengan kasrah. Zaujati. Kemudian ini pendatang-pendatang itu tetap majrur, zaujatil muhajirina. Muhajirina. Coba perhatikan itu. Zaujatul muhajirina berubah menjadi zaujatil muhajirina oleh karena dia berperan sebagai khabar lastunna. Di sini dia berperan sebagai khabar. Ya, khabar dari mubtada antunna. Jadi khabar itu harus marfu, zaujatu. Kalau di sini dia berperan sebagai khabar lastunna yang harus mansub, zaujati. Bentuk mansub dari zaujatu itu zaujati. Oleh karena zaujatu itu jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Sama dengan ini. Fannanuna itu marfu oleh karena dia khabar. Kalau di sini fannanina dia mansub oleh karena dia merupakan khabar dari laisu, sudah masuk laisu. Antunna lastunna zaujatil muhajirina. Oke, berikutnya kami guru-guru sekolah. Guru-guru sekolah ini. Guru-guru sekolah ini. Jadi kami nahnu laki-laki, guru-guru, mudarrisuna ini kata benda satu. Dari sekolah ini, jadi sekolah ini didulukan ya kalau dalam bahasa Arab. Ini kata penunjuknya didulukan. Ini untuk sekolah itu hadhihi. Kemudian al-madrasati hadhil madrasati. Kemudian ini merupakan rangkaian idhafiyun. Ini kata benda satu dirangkai dengan kata penunjuk, ya. Kemudian dirangkai dengan kata benda lagi, ya, kata benda dua. Ini kalau mudarrisuna jamak mudzakkar salim, kalau dia itu difungsikan sebagai mudhaf, maka nanya hilang. Kan begitu dulu kan? Makanya nanya hilang. Jadi mudarrisu hadhihi ini oleh karena berperan sebagai mudhaf ilaih, dia itu harus majrur. Tapi oleh karena hadhihi itu merupakan kata yang mabni, dia tidak berubah ya. Hadhihi tidak berubah. Jadi ini kasroh ini bukan tanda bahwa hadhihi itu majrur. Dia nggak punya tanda. Oleh karena hadhihi itu merupakan kata yang mabni. Kemudian al-madrasati, kata benda setelah kata penunjuk harus selaras dengan kata penunjuk itu. Oleh karena ini tadi majrur, maka ini majrur juga ya.
Jadi kalimatnya menjadi nahnu mudarrisuna hadhil madrasah. Ya. Nahnu mudarrisu hadhil madrasah. Ya, kami guru-guru sekolah ini. Ya, sekarang kita sangkal kami bukan nahnu. Kita cari laisa untuk nahnu. Laisa untuk nahnu apa? Lasna. Ya kan? Paling bawah. Nahnu lasna. Nahnu lasna. Nahnu lasna. Nah itu ismu lasna. Ismu lasna. Tinggal kita cari khabar lasna. Khabar lasna itu ini. Tapi khabar lasna itu harus mansub. Oleh karena ini mansub, ini menjadi mudarrisina. Mudarrisina. Kemudian kita rangkai dengan ini dalam rangkaian idhafah, kita fungsikan sebagai mudhaf, dia menjadi mudarrisi. Lasna mudarrisi. Lasna mudarrisi. Jadi mudarrisu berubah menjadi mudarrisi oleh karena dia sekarang itu menjadi mansub. Mudarrisi ya hadhil madrasah. Hadhil madrasah. Madrasati. Jadi kami bukan guru-guru sekolah ini, nahnu lasna mudarrisi hadhil madrasah. Kan begitu kan? Ya. Kemudian berikutnya nomor 5, mereka sedang sibuk di rumah. Nah, mereka perempuan ya, hunna. Hunna, ini mubtada. Khabarnya sedang sibuk di rumah. Jadi khabarnya walaupun terdiri dari, kalau kita lihat ini ya, 1-4 kata, ini sebetulnya satu kata. Khabarnya itu sedang sibuk. Ya, sedang sibuk. Ini nomor 5. Nomor 5 sibuk. Sibuk itu masyghul. Masyghul. Ini jamaknya masyghulun. Jamak mudzakkar salim ya. Masyghulun. Masyghuluna. 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 Jadi mereka sedang sibuk, hunna. Jadi hunna itu jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim. Jadi ini kalau perempuan masyghulatun, jamaknya itu masyghulatun. Masyghulatun. Ya. Jadi hunna masyghulatun. Masyghulatun. Hunna masyghulatun, ini khabar. Khabar itu marfu dengan dhammah. Masyghulatun. Hunna masyghulatun. Di rumah, fil baiti. Fil baiti. Fil baiti. Fil baiti. Fil baiti. Hunna masyghulatun fil baiti. Kalau kita sangkal, mereka tidak sedang sibuk di rumah. Ya. Jadi hunna dulu. Ya, hunna dulu. Kemudian kita cari laisa yang bersesuai dengan hunna. Coba lihat hunna. Hunna itu ini. Laisa yang bersesuai dengan hunna itu lasna. Hunna lasna. Hunna lasna.
Na itu ismu lasna ya. Ismu lasna. Ismu lasnanya itu na yang artinya mereka perempuan. Hunna lasna. Sekarang khabar lasna itu ini sedang sibuk. Sedang sibuk itu kita nasabkan. Ya, sedang sibuk masyghulatin. Masyghulatin. Oleh kerana bentuk marfu'nya masyghulatun. Dia muannas salim itu marfu' dengan dhammah. Kemudian dia mansub dengan kasrah, bukan dengan fathah. Lasna masyghulatin fil bait. Fil baiti. Ya. Nahnu masyghulatin fil baiti. Hunna lasna masyghulatin fil baiti. Oke, berikutnya kami kuat. Kami kuat ini mubtada kata tunggal. Ya, khabarnya juga tunggal. Beda dengan kalimat nomor 1 sampai nomor 5. 1 sampai nomor 5 khabarnya itu merupakan prasa, ya. Merupakan prasa kecuali nomor 5 ya. Jadi 1 sampai 4 khabarnya prasa, ya. Kemudian 5, 6 khabarnya itu bukan prasa. Ya, kami kuat, kami itu nahnu. Ya, nomor 6. Ya, nomor 6. Kuat itu qawiyun. Ya, qawiyun itu kuat. Ini kuat. Jamaknya aqwiya. Jamak dari qawiyun itu aqwiya'u. Ghairu munsharif ya. Af'ila'u. Aqwiya'u itu kuat. Jamak. Jadi kami kuat, nahnu aqwiya. Nahnu aqwiya'u. Ini khabar itu marfu' dengan dhammah ya. Nah, kalau kita sangkal kami tidak kuat, kita cari laisa yang bersesuaian dengan nahnu. Nahnu tadi laisanya itu lasna, ya kan? Nahnu baru kita masuk ke laisa, lasna. Nahnu lasna. Baru aqwiya ini kita nasabkan. Aqwiya itu dinasabkan menjadi aqwiya'a. Jadi nahnu lasna aqwiya'a. Kami tidak kuat ya. Kalau kami kuat, nahnu aqwiya'u. Yang terakhir, mereka penerjemah terkenal. Mereka itu laki-laki ya. Jadi kita anggap mereka itu laki-laki. Jadi penerjemah terkenal ini prasa dengan kombinasi kata benda. Penerjemah kata benda terkenal itu kata sifat. Jadi murakkab wasfiyun. Ya. Penerjemah masih ingat? Penerjemah itu mutarjim. Penerjemah. Jamaknya itu mutarjimun, jamak mudzakkar salim. Mutarjimun, ya, mutarjimun. Penerjemah. Jadi mereka penerjemah itu khabar itu marfu, kita gunakan bentuk marfu, mutarjimuna
Mutarjimuna ini khabar, sekaligus dia itu dijelaskan man'ut oleh terkenal, kata sifat terkenal. Dua fungsinya, yang pertama sebagai khabar, yang kedua sebagai man'ut. Ya, khabar itu pasti berpasangan dengan mubtada. Mana mubtadanya? Ini mubtadanya. Man'ut berpasangan dengan na'tun. Mana na'tunnya? Ini terkenal, masyhurun. Masyhuruna. Ya, masyhuruna itu na'tun. Yang harus selaras dengan mutarjimun, ya, sama-sama marfu. Oleh karena mutarjimun itu khabar. Hum mutarjimuna masyhuruna. Jadi mereka penerjemah terkenal. Kalau kita sangkal, mereka bukan, jadi hum, kemudian bukan untuk hum, itu bukan untuk hum, laisu, ya kan? Bukan untuk hum itu, yang ketiga laisu, hum laisu, hum laisu. Ini ismu laisu. Ismu laisu. Khabar laisu mana? Khabar laisu ini penerjemah. Ya, penerjemah. Ya. Yang dinasabkan. Laisu mutarjimina. Mutarjimina. Ini khabar laisu. Khabar laisu harus mansub. Dia mansub dengan ya, oleh karena dia jamak mudzakkar salim. Hum laisu mutarjimina. Terkenal itu kata sifat yang harus selaras dengan kata benda sebelumnya, masyhurina. Ini kalau ini mutarjimuna masyhuruna, sekarang mutarjimina masyhurina. Nah, begitu ya. Alhamdulillah kita sudah selesai menerjemahkan 7 kalimat latihan, 14 sebetulnya. 1 positif, 1 negatif. Coba kita teliti lagi. Hum laisu mutarjimina masyhurina. Mereka bukan penerjemah terkenal. Hum mutarjimuna masyhuruna. Mereka penerjemah terkenal. Nahnu aqwiya'u, kami kuat. Kalau kami tidak kuat, nahnu lasna aqwiya'a. Ini hunna masyghulatun fil baiti. Mereka perempuan sibuk di rumah. Kalau mereka tidak sibuk di rumah, hunna, kita cari laisa untuk hunna, itu lasna masyghulatin nasab fil baiti. Berikutnya, nahnu mudarrisu hadhil madrasah. Kami guru-guru sekolah ini. Kami bukan guru-guru sekolah ini. Nahnu lasna. Begitu masuk lasna, maka ini jadi mansub. Mudarrisu menjadi mudarrisi. Mudarrisina, buang nun jadi mudarrisi hadhil madrasah. Antunna zaujatul muhajirin. Kalian istri-istri pendatang-pendatang itu. Antunna lastunna, ya. Antunna lastunna zaujati al-muhajirina. Kenapa zaujati? Karena dia sudah berubah menjadi khabar lastunna yang harus mansub. Kenapa al-muhajirina tidak berubah? Oleh karena dia tetap berperan sebagai mudhaf ilaih. Di sini dia mudhaf ilaih harus majrur, di sini juga dia mudhaf ilaih harus majrur. Oke. Berikutnya, hum fannanuna ajanibu. Mereka seniman-seniman asing. Hum, laisa untuk hum itu laisu. Fannanina, dia harus mansub. Ajanibah, ya mansub. Kemudian, ana mudarrisu lughatil arabiyyah. Saya seorang guru bahasa Arab. Kalau kita sangkal, ana lastu mudarrisa, ya, mudarrisu dan mudarrisa
lughatin arabiyyatin, tidak berubah. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tambah semangat. Ya, pelajaran kita sudah semakin lanjut. Sekarang kita sedang mengembangkan fungsi-fungsi kana, ya, mengembangkan fungsi-fungsi kana. Kemudian muncul lagi laisa. Laisa itu temannya kana, sama-sama kata tugas, sama-sama fi'lul mudhari. Ya, oke, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.